Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Surejure Children. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan dengan Kanda yang lagi chatan dengan Takase. Dia masih ragu-ragu untuk menembak si Takase di chat. Takutnya tidak pantas, jadinya chatan biasa dulu aja. Takase pun demikian, dia berpikiran buat menembaknya, cuma belum berani, jadi masih chatan seperti biasa. Sampai akhirnya obrolan mereka berdua mengarah ke sana untuk mengatakan cintanya. Awalnya si Kanda yang menemukan momen bakalan menembak saat itu juga, walaupun agak sedikit ragu karena di chat nembaknya. Tapi dia pasrah aja, ditolak juga gak apa-apa. Nah di sisi lain si Takase juga demikian, mau nembak. Cuma balik lagi, dia seorang laki-laki, masa nembaknya di chat, kan gak gentleman banget. Alhasil secara kagak sengaja mereka berdua ngirim barengan. Nah pesan si Takase nyampe ke si Kanda kalau isinya itu nanya soal ngantuk apa belum. Dan dia pengen bertemu besok. Endingnya si Takase nyindir orang yang nembak lewat chat. Padahal Kanda baru aja menembak lewat chat. Takase auto merasa bersalah banget. Udah ngirim seperti itu, dua-duanya auto jadi patung, dah kena mental. Terus Kamine yang baru berpacaran sama Goda masih belum menemukan titik terang. Si Godanya masih cuek seperti itu. Hari itu si Goda ada eskul dulu, padahal Kamine ngajak pulang bareng, jadi dia nunggu di luar gerbang. Setelah Goda selesai, mereka pulang bareng. Nampak mereka tidak terlihat seperti pacaran, cuma Kamine masih terus berusaha walaupun sempat menjauh si Godanya. Dia tetap tegar. Nah di sana si Goda secara terang-terangan seperti mengajak udahan dan bersikap seperti temenan aja. Lantas si Kamine udah menyimpulkan kalau si Goda ini ngajakin putus. Dia udah nangis-nangis seperti itu, padahal si Goda ini merasa kagak nyaman. Pacaran tapi kagak macam pacaran, dia ngajakin pegangan tangan, lantas Kamine langsung berubah kembali seperti itu. Dia tadi menjauh karena tubuhnya bau keringat, tapi Kamine ini gregetan seperti itu. Di sisi lain, si Ling yang baru masuk klub astronomi kedatangan anggota baru bernama Kaoru. Dia teman kecilnya si Ling, mereka berdua nampak kagak akur sama sekali, ribut mulu, padahal mereka tetanggaan. Tak lama Sasahara dipanggil oleh guru, nah mereka berdua lanjut ribut. Si Kaoru beranggapan si Ling masuk klub itu karena tertarik sama si Sasahara, bukan tertarik sama Bintang. Si Ling pun mempertanyakan kenapa si Kaoru ini ribet banget ngurusin orang lain. Dia merasa aneh aja pas SMP mereka berdua jarang ngobrol. Padahal mereka teman kecil dan juga tetanggaan. Ada yang ngomong bersikap seperti itu karena takutnya nanti disangka pacaran. Padahal si Kaoru gak bakalan ke sekolah yang sama kalau bukan karena si Ling. Ling pun langsung gak ngerti. Kaoru pengen disamakan dengan orang lain, ketika lagi ngobrol enggak ribut terus. Intinya si Kaoru ini suka sama si Ling. Cuma Lingnya kagak peka karena kesal sama si cewek langsung dikise. Kebetulan Sasahara baru balik lagi. Auto dah pulangnya mereka berdua kepikiran. Apalagi Ling disuruh emaknya ngasih buah ke si Kaoru. Emaknya bahkan udah tahu lebih dulu kalau Kaoru suka sama si Ling. Terus berlanjut ke si Kaiji dan juga Akagi. Kaiji masih tidak nyaman gitu, masih gak yakin sama si Akagi milih dia karena apaan. Padahal di dalam dirinya kagak ada yang spesial. Akagi cuma melihat si Kaiji ini manis dan opanya lumayan. Jadi kalau ada yang lebih mungkin dia pilih orang lain. Di situ si Kaiji kesal banget dibecandain sama si Akagi. Akagi pun langsung melontarkan kata-kata yang membuat si Kaiji meleleh kembali hatinya dan kembali bisa dijinakkan. Emang ya kedua orang ini benar-benar. Terus ke Chiaki dan si Kana. Semenjak kemarin mereka ketahuan sama emaknya Chiaki lagi mau melakukan sesuatu, mereka berdua belum ngomongin hal-hal begituan lagi. Si Chiaki yang dari tadi ngoceh dicuekin sama si Kana. Dia lagi ngomongin drama yang belum si Kana tonton. Nah si Chiaki ini pengen memperagakan adegannya, padahal si Kana udah bosan dengan banyolannya. Tapi dia ikutin aja dah walaupun belum nonton juga. Nah pas berakting tanpa sepengetahuan si Kana, si Chiaki berniat untuk mengkisenya. Cuma Kana kagak tahu, jadi kagak jadi dah, yang ada malah canggung. Kana berpikir bolak-balik maksud si Chiaki melakukan acting itu.
karena pengen ada momen buat kise. Alhasil si Kana pun mau mencobanya kembali. Kali ini dia bakalan bersiap-siap untuk menerima kise di tengah adegan, tapi selepas dilakukan malah kagak jadi. Mereka jadi malu seperti itu dua-duanya. Di sisi lain si Yamane kembali diajakin jalan-jalan sama si Kurihara. Kali ini dia diajakin nonton bareng. Yamane kagak bisa nolak. Tak lama sahabatnya datang menanyakan ujiannya dan juga agenda buat besok. Ternyata mereka berdua ada agenda untuk nonton juga. Yamane bingung harus kayak gimana. Dia minta untuk mengundurkan agenda nontonnya itu. Si botak aneh dengan si Yamane. Yamane mengaku ada acara dengan sahabatnya atau teman SMP, bukan dengan cewek. Kalau dia ketahuan bisa bahaya. Nah di sana si botak udah ngizinin, tapi pas di tengah-tengah si Yamane berasa kagak enak sama sahabatnya itu kalau berbohong. Jadi dia jujur kalau besok dia mau jalan sama cewek. Auto langsung ditonjok dah. Malahan si botak mengutamakan jalan sama cewek dibandingkan jalan sama si botak. Dia mendukung banget walaupun mereka berdua itu anti wanita, tapi kalau ada yang suka harus dimanfaatkan. Anehnya Yamane malah ngajakin si botak ikutan nonton juga besok. Takutnya Kurihara bawa temen juga kan lumayan. Terus ada cewek yang selalu jadi tempat curhat para teman-temannya, padahal dia sendiri belum pernah merasakan pacaran. Tak lama Kitaro ada di atasnya, dia baru nolongin kucing dari atas pohon. Seperti biasa bukan Kitaro namanya kalau tidak tebar pesona dan juga caper. Sampai-sampai kali ini si cewek tergila-gila sama si Kitaro. Tapi Kitaro sendiri menolaknya, dia milik semua orang jadi gak bisa satu. Saking gilanya cewek tersebut pengen ditolongin sama macam kucing tadi. Karena gegabah dia pun jatuh. Kitaro langsung nolongin, cuma kayak gitu. Dia berusaha nahan sakit dan kembali tebar pesona di depan cewek itu. Sementara itu Furuya kelihatan lagi serius chatan dengan si Minagawa. Si adik kesal melihatnya lalu menyuruhnya untuk mandi. Nah dia mengecek HP kakaknya dan tahu dong kata sandinya. Di sana dia melihat chatannya sama si Minagawa. Saking kesalnya dia pun membalas chatannya. Pokoknya di situ dia berusaha ngejauhin, tapi si Minagawanya sendiri tahu kalau yang balas adalah adiknya si Furuya. Jadi dia isengin lah adiknya itu dengan perkataan memancing. Si adik hanya bisa menjawab supaya mereka berdua itu jauh. Minagawa sendiri udah pinter, dia arahin pembicaraannya ke hal-hal yang sama si adik belum dimengerti. Lantas si adik pun jadi bingung, ada tidur-tidur bareng segala. Pas sama si Minagawa dikasih tahu kalau ada bayi di dalam perut si Minagawa, sang adik langsung ngeh. Kalau mereka berdua udah melakukan itu. Dia kagak percaya jadi dia nanya, tapi Minagawa menjawab sekaligus mensekakmat si adik. Berbarengan dengan si Furuya yang baru beres mandi, si adik langsung mengadu kepada orang tuanya kalau kakaknya udah bikin anak. Di sisi lain, si Kamine dan Goda yang udah beberapa hari pacaran, Goda mulai mencari cara supaya bisa melindungi si Kamine. Cuma dia kagak tahu caranya gimana. Dia juga pengen cari hal baru. Nah si Kamine ingin si Goda ini mengatakan cintanya di depan si Kamine. Cuma Goda mengartikannya beda. Dia malah mencari cara supaya dia bisa nunjukin rasa cintanya sama si Kamine ini dengan mengajak kencan dan lain-lain. Tapi bukan itu yang Kamine mau. Tak lama Kamine pun kagak mau memaksakan untuk Goda supaya ngomong begitu. Goda udah mulai paham. Alhasil pas mau pergi, Goda pun mengungkapkannya, yang membuat si Kamine berbunga-bunga tentunya. Terus Takase dan Kanda yang sebelumnya terjadi drama di chat, akhirnya mereka berdua canggung seperti itu. Takase harus cari cara karena chatannya itu pasti membuat si Kanda kagak nyaman. Tadinya dia mau langsung ngomong aja, tapi ada si Kitaro di sana. Udah bisa ditebak dia mau ngasih ceramahan. Ternyata bukan cewek doang, jir, laki-laki juga tertarik sama orang yang satu ini. Apalagi ini si Takase langsung terkesima sama omongannya yang katanya sangat relate banget sama dia. Kitaro kagak ngomong panjang lebar, dia menyarankan si Takase untuk langsung memeluknya saja. Si Takase pun setuju dengan itu, cuma tiba-tiba orangnya hilang, nggak tahu kemana. Si Takano merasa kagak enak hati ketika kemarin si Sugawara menyerah mau menembak seseorang.
Tapi si Takano ini tiba-tiba aja jadi seperti itu, kagak fokus, dan dikira kalau dia ini lagi demam. Jadi dia memutuskan buat ke UKS. Nah kebetulan ada si Sugawara di sana, dia cedera sedikit pas lagi eskul. Takano menanyakan petugasnya yang kagak ada di sana. Ketika si Sugawara mau lanjut latihan, tiba-tiba aja si Takano memberhentikannya dan meminta bantuan untuk mencarikan alat pengukur suhu. Sugawara melihat muka si Takano ini memerah. Takano juga merasa aneh apakah benar dia itu lagi demam. Ketika dicek suhu nampak normal-normal aja. Tapi dia berbohong kalau sedikit demam. Lalu si Sugawara pun lanjut latihan. Sedangkan dia masih bertanya-tanya seperti itu. Sore hari Goda dan Kamine lagi di taman, nampak hubungan mereka baik-baik saja. Goda pun udah merasa agak mengerti cewek. Ternyata tidak semerepotkan yang dia kira. Padahal si Kamine sendiri banyak keinginan dan pengen egois. Tapi masih takut, kata Goda kalau cewek banyak maunya biasanya hubungannya sebentar. Jadi si Kamine kagak berani, terus dia minta pegangan tangan aja. Terus duduknya lebih dekat dan juga nyender di bahunya si Goda. Tapi Goda merasa aneh dengan si Kamine hari itu. Kebetulan emang si Goda ini pengen mesra-mesraan sama si Kamine. Begitupun dia yang pengen seperti itu. Terus Goda menginginkan sesuatu. Langsung aja dia kiss si Kamine. Tapi dianya tersedak begitu. Sesudahnya Kamine kepikiran terus sama kiss pertamanya yang memalukan. Malah sempat-sempatnya tersedak. Terus Chiaki yang mendapatkan berita kalau Goda dan Kamine udah kissean, mereka berdua jadi agak sedikit iri. Padahal hubungan Kana dan Chiaki udah lebih lama daripada Goda sama Kamine. Ketika mereka berdua lagi minum, Chiaki mengajak untuk melakukannya lagi. Tapi ya gitu, Chiaki kelihatan tidak serius orangnya, ngebanyol terus. Yang membuat si Kana marah. Nah Chiaki mencoba mau mengkissenya. Dikala Kana lagi marah, cuma sayangnya dia mencium hidungnya. Lantas dia terkejut tapi dia senang. Chiaki pun mengajak untuk mencobanya lagi. Namun dilihat dari sekelilingnya lagi rame banget. Di sisi lain Akagi dan Kaiji selesai belajar. Kaiji memiliki peningkatan di beberapa pelajaran gara-gara si Akagi. Itu orang pengen dapat cashback berupa megang opai. Tentunya Kaiji masih kagak mau. Tapi Akagi berusaha ngomong terus pengen itu dan menggoda si Kaiji dengan seperti itu. Sampai akhirnya si Kaiji pun udah pasrah dan mau-mau aja. Cuma si Akagi kagak melakukan itu. Dia cuma nanya doang, mungkin nanti dia bakalan gampang kalau mau. Lalu dia minta lanjut belajar. Tapi si Kaiji ini masih menunggu buat dipegang, jir. Terus cewek yang kemarin masih galau, kali ini dia lagi mencari si Kitaro. Kebetulan dia menemukannya ketika dia badannya penuh dengan kotoran seperti itu. Katanya saking populernya dia jadi begitu. Dia kagak bisa luntur kepopulerannya kalau Tuhan belum mengizinkannya. Lantas si cewek yang sangat menyukai itu cowok langsung memeluknya. Tapi Kitaro masih bisa ngelak seperti itu. Sampai-sampai dia mengeluarkan kekuatan hanya dengan satu jari aja. Yang membuat si cewek kagak berdaya dibuatnya. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamata nih. Bye-bye.